administrasi apa saja yang harus disiapkan oleh guru BK? Nah, pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan teman dan rekan kita yang berkomentar di channel saya ini. Yang menanyakan adalah Theodora ya, Theodora. Beliau menanyakan administrasinya yang harus disiapkan apa saja. Oke. Jadi karena channel ini adalah channel BK, pasti yang ditanyakan itu adalah administrasi BK yang harus disiapkan apa saja. Nah, penasaran jawaban dari saya setelah yang satu ini. Teman-teman dan rekan-rekan semua, administrasi yang harus disiapkan oleh guru BK itu sebenarnya simple aja sebenarnya. Simple aja, seperti guru mata pelajaran yang lain. Jika kita sebagai guru BK sudah membuat program tahunan, kemudian sudah membuat program semesteran, kemudian membuat action plan atau rencana kegiatan, kemudian membuat rencana pelaksanaan layanan atau RPL dan materinya, kemudian mencatat atau membuat agenda pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, baik itu konseling kelompok, konseling individual, bahkan rencana layanan klasikal kita, kemudian kita melakukan evaluasi dan melakukan pelaporan pelaksanaan bimbingan dan konseling, maka sebenarnya kita sudah melaksanakan dan mengadministrasikan layanan bimbingan dan konseling kita. Karena kita sudah membuat program tahunan, kemudian sudah membuat rencana pelaksanaan, mencatat di buku agenda kita, kemudian kita melakukan pelaporan, maka sebenarnya kita sudah melakukan administrasi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Jadi pertanyaan sekarang bukan administrasi apa saja yang harus kita buat, karena kita sebenarnya sudah tahu ya administrasi apa saja yang harus kita buat, yaitu yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Tapi seberapa baik kualitas dari administrasi yang sudah kita buat. Nah, itu yang harus kita ukur. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Cara mengukurnya adalah dengan melakukan evaluasi diri guru bimbingan dan konseling. Nah, di layar saya menampilkan format evaluasi diri untuk guru BK dan konselor. Ya, jadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di evaluasi diri ini, maka kita dapat mengukur apakah program-program bimbingan dan konseling yang kita lakukan itu sudah baik. Semakin jawaban-jawaban kita itu mendekati dengan apa yang diinginkan, maka saya yakin program bimbingan dan konseling dan administrasinya semua juga sudah baik. Nah, sebagai contoh di sini ya, kalau kita melihat ya, di perencanaan layanan BK, pertanyaan pertama pertanyaan pertama, guru BK atau konselor dapat menunjukkan landasan keilmuan pendidikan dalam perencanaan BK. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau membuat program layanan bimbingan dan konseling, kita harus punya landasan keilmuannya. Makanya dalam membuat program bimbingan dan konseling seperti yang saya contohkan di sini, kita punya yang namanya rasional, gitu kan? Punya rasional, ya kan? Nah, rasional ini yang menjadi landasan kita untuk membuat program, ya. Kita jelaskan rasionalnya seperti itu. Kemudian ada juga berdasarkan rasionalnya, juga berdasarkan visi misi dari sekolah kita, ya kan? Jadi harus berdasarkan landasan keilmuan ya, yang menjadi landasan kita untuk membuat program layanan bimbingan dan konseling. Nah, kemudian jadi kalau kita sudah membuat program layanan bimbingan konseling sesuai dengan ilmu kanon, berarti kita menjawab aja, saya sudah membuat program BK sesuai dengan keilmuan pendidikan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua nih dari perencanaan.
Guru BK dan konselor dapat menyusun dan mengembangkan instrumen, memilih instrumen, mengaplikasikan dan mengadministrasikan, serta menggunakan hasil asesmen. Nah, seperti yang kita ketahui, sebelum kita membuat program, maka kita harus menentukan dulu, menyusun dulu instrumen asesmen yang ingin kita gunakan. Misalnya, yang umum kita gunakan itu adalah menggunakan AKPD. Apakah kita sudah menyusun, membuat program bimbingan dan konseling ini sesuai dengan asesmen, hasil asesmen yang kita buat? Ataukah kita hanya mengcopy paste program orang lain kemudian kita terapkan di sekolah kita? Kalau seperti itu kan berarti tidak sesuai sesuai kebutuhan peserta didik kita. Nah, gitu ya kan? Nah, tetapi program yang benar adalah kita membuat sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita berdasarkan hasil asesmen yang kita berdasarkan hasil asesmen dari peserta didik kita. Nah, jadi kalau program yang kita buat sudah sesuai dengan hasil asesmen yang kita buat, maka kita jawab saja, ya. Program yang saya buat sudah sesuai dengan hasil asesmen peserta didik saya sesuai dengan instrumen AKPD. Nah, misalnya seperti itu. Nah, semakin jawaban-jawaban yang kita jawab ini sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan ini, maka program yang kita buat dan administrasi pelaksanaan bimbingan konseling yang kita buat juga akan semakin baik tentunya. Nah, kemudian pertanyaan nomor 3 yang terakhir lah, biar video ini tidak terlalu panjang ya. Kemudian guru BK dan konselor dapat menentukan materi bidang layanan berdasarkan kebutuhan peserta didik dan konseli, ya kan? Nah, apakah bidang-bidang layanan yang kita berikan berdasarkan hasil asesmen sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi, apakah kita hanya mengcopy program yang lain kemudian kita terapkan di sekolah kita? Tentu juga hasilnya menjadi kurang seperti itu. Nah, tetapi jadi administrasi apa saja yang harus kita siapkan? Administrasinya adalah seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ya gampang aja sebenarnya. Kalau kita sudah membuat program tahunan, membuat program semesteran, membuat action plan, kemudian membuat rencana pelaksanaan layanan dan materinya, kemudian mengevaluasi dan melakukan pelaporan, maka sebenarnya kita sudah memiliki administrasi yang benar. Tetapi seberapa baik itu tergantung kita seberapa baik kita dalam menjawab evaluasi diri guru BK dan konselor yang ada di layar ini, teman-teman semua. Oke. Nah, jika teman-teman ingin mendownload evaluasi diri guru BK ini, ada di kolom deskripsi ya. Jadi sekian dari saya untuk kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.